Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia yang bertahta atas hidup kita. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan selawat-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu.
Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Hosana, Hosana. Puji Tuhan, di hadapan jemaat ada sepasang orang tua yang mengucap syukur mau menyerahkan anak keduanya ke hadapan Tuhan. Mari saya undang Bapak Henu Pratito, Ibu Wulandari untuk maju ke depan. Anak pemberian Tuhan, anak laki-laki Elnatan Gevariel Benroy Pratito. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, agak maju lagi. Ya, ya. Menghadap ke saya. Ya. Agak miring ke sana. Agak menghadap. Ya. Bapa dalam surga, Engkau sudah memberikan anak laki-laki ini yang diberi nama Elnatan Gevariel Benroy Pratito menjadi anak kesayangan Bapa, anak kesayangan yang boleh menyapa Allah sebagai Bapaknya, sehingga sejak hari ini Elnatan punya orang tua rangkap, karena orang tuanya Bapak Henu Pratito dan Ibu Mega, orang tua yang terbatas di muka bumi. Tetapi ketika diserahkan menjadi anakmu, maka anak ini punya Bapa di surga, Bapa di atas segala Bapa, dan menjadi ibu dan menjadi gembala yang baik untuk Elnatan. Maka pada saat ini juga Tuhan, terimalah Elnatan menjadi anak yang Engkau wisuda, Engkau tahbiskan menjadi anak kerajaan. Dan Engkau berjanji dalam firman-Mu, ada malaikat khusus untuk anak-anak yang senantiasa memandang wajah Bapa di surga. Malaikat yang begitu tinggi kehormatan dan kedudukannya, pelindung bagi anak-anak. Maka untuk Elnatan, kedua orang tuanya sangat terbatas di muka bumi, tetapi Engkau sanggup untuk mengutus malaikat-Mu untuk mengawal anak ini. Berkati ayahnya Henu Pratito dalam tangan kasih setia-Mu, menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, yang diberi hikmat dari tempat maha tinggi oleh urapan Roh Kudus. Berkati ibunya Mega Wulandari dalam tangan kasih setia-Mu, keluarga yang Engkau sudah wisuda ini Tuhan, Engkau beri kecakapan. Apa yang melampaui kemampuan manusia, Engkau curahkan dari tempat maha tinggi, menjadi keluarga yang takut akan Allah, memuliakan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, amin. Silakan. Ini di bawah. Iya. Silakan duduk saudara-saudara. Welcome
November kita diberi bulan yang baru, saudara masuk dalam bulan November, ada pengalaman-pengalaman yang baru yang Tuhan pasti berikan, karena hidup bukan berjalan di tempat tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah hidup yang berjalan. Bahkan ada saatnya Tuhan berkata, ayo lari, maka kemudian kita bukan hanya berjalan tetapi juga berlari. Tapi ada saatnya Tuhan juga berkata, berhenti, istirahat, aku mau bicara. Lalu ada saatnya kita berhenti. Ada saat berjalan, ada saat berlari, ada saat berhenti, ada saatnya tersungkur memuji Tuhan, ada saatnya berhenti tersungkur dan menguras air mata. Ada saatnya ayo bangun, berjalan, menanjak. Jalannya sukar Tuhan, jalan setapak, tetapi Tuhan suruh untuk berjalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jilid 2 dari yang lalu, Simplicity Part 2. Tema tentang Simplicity Part 2 yang bagian pertama sudah kita lihat, ini bagian yang kedua. Tapi kalau mau review atau lupa bagian ke-1 dulu, 2 halaman saja singkatnya, yaitu ada 2 orang perempuan, 1 Marta, 1 Maria, satunya menyusahkan diri sendiri, sibuk. Terus Tuhan tegur, kamu kok menyusahkan diri dengan banyak perkara? Ya, kok repot amat sih? Ya kalau dibikin kalimat seperti itu. Saya cuma tamu yang tinggal menemui kamu saja, tapi kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, bahkan lupa etika, yaitu menyalah-nyalahkan Tuhan dan seterusnya. Tapi saudaranya, dia tahu apa yang terbaik, tidak usah repot. Maka ada presiden keberapa yang berkata, gitu aja kok repot ya. Ada Bapak Presiden yang lalu, Maria mengambil bagian yang terbaik. Dan Tuhan berkata ayat 42, satu saja yang perlu, satu saja yang perlu. Jadi tidak usah rumit-rumit, tapi simple. Simplicity, segala hal yang simple. Apa itu? Satu saja yang perlu, simple. Dia hanya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mempersilahkan apa yang Tuhan hendak sampaikan. Dia jadi pendengar yang baik, bukan hanya telinganya, hearing tapi listening. Bukan hanya mendengarkan dengan telinga, hearing, tapi listening, yaitu memperhatikan masuk dalam hatinya. Tuhan katakan apa? Satu saja yang perlu, yang Maria sudah tempuh. Duduk di kaki Tuhan, buka hati, lalu terima apa yang Tuhan nyatakan. Terus yang di bawah dikasih tanda panah berwarna emas. Bagian itu yang ditempuh Tuhan itu tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan diambil, jadi terus ada di situ. Besok masih ada di situ. Apanya? Sikap itu. Sikap yang terus menerus ada, tidak akan diambil. Jadi punya nilai kekekalan. Satu sikap yaitu mengambil bagian, mengambil jatah yang paling perlu. Duduk saja di kaki Tuhan, simple. Nyatakan Tuhan apa kehendakmu, saya menampung. Dan itu punya nilai kekekalan. Meskipun melayani banyak hal sangat penting, tetapi kalau sampai menyusahkan diri sendiri dengan banyak hal, bukan lagi yang terbaik. Ya, ku duduk di kakimu, nyatakan kehendakmu. Itu Simplicity Part 1 kemarin, minggu yang keberapa. Terus juga saya sudah kasih lihat itu anak namanya Ruby Crane yang juga simplicity. Dia hanya mengambil langkah seorang anak yang polos, bapaknya tukang kebun, menggarap kebun di satu rumah sakit yang merawat korban perang dunia ke-1. Bukan hanya kehilangan tangan, kehilangan kaki, prajurit-prajurit, ada yang kehilangan bola mata, tidak bisa lihat, tapi bisa jalan-jalan. Ruby, tidak ada yang menyuruh. Anak kecil umur 3 tahun ini tidak ada yang menyuruh, spontan saja mengambil langkah yang simple. Kok bapak itu buta, tunanetra, aku mau tuntun. Terus dituntun, tidak ada yang nyuruh.
Aku bisanya ini sebagai anak kecil, lakukan, just do it. Hanya lakukan saja, just simply ini yang aku punya, lakukan. Tapi ada yang memotret, masuk ke koran, tersebar sehingga kemudian jadi perhatian. Anak kecil kok punya perhatian seperti itu, lalu dikirimkanlah boneka-boneka, mainan-mainan kepada anak kecil ini karena booming beritanya menjadi dihargai. Mengambil langkah manusiawi, sepolos seorang anak ini yang aku punya. Sebelum saya bergereja bersama dengan saudara-saudara di IFGF, saya sudah terlebih dulu bergereja di satu sinode yang lain dulu, ya sudah lama. Terkenang terus seorang usianya sudah 72 lebih, istrinya juga segitu, kurus sekali. Saya sering sama istri lewat di Palang Sepur, daerah Pasar Nongko, saudara. Begitu mobil naik gitu, depannya ternyata si ini naik sepeda jengki. Ada tas keranjang, saya tahu apa isinya, onde-onde, saudara. Onde-onde. Dengan onde-onde ini dia buat, ini yang aku bisa, dijual, di drop entah kemana warung, dia bisa biayai anaknya kuliah di Satya Wacana sampai lulus. Satu kali tubuhnya makin lemah karena sudah 70 lebih. Pelayanannya di gereja, ya sederhana, aku bisanya ini mengedarkan kantong dengan kantong persembahan sama istrinya, dituntun, jalannya tertatih-tatih, rambutnya sudah putih, kacamatanya tebal. Satu kali datang ke ruang doa, minta kami doakan. Terus sesudah itu dipanggil Tuhan, hanya onde-onde bisa biayai anaknya lulus Satya Wacana. Pelayanannya tidak menonjol, hanya mengedarkan kantong kolektor, hanya itu yang aku punya. Terus diambil Tuhan, saudara. Simplicity, just simple, tapi just do it. Kerjakan saja, maka dikerjakan. Kita lihat saudara siap masuk simplicity yang part 2, bagian yang kedua. Didasarkan dari Kitab Kidung Agung pasal kelima ayat yang kedua. Perhatikan bersama-sama sebelum kita menerima perjamuan ini. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Tok, 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 tok ya. Ini cewek saudara, seorang anak dara tidur, sudah capek. Tapi malam-malam pintunya diketuk, dia tahu caranya ngetuk itu hafal, meskipun tidak lihat. Dulu saya belum nikah dengan orang berbaju biru ini juga ngerti kalau yang ngetuk itu dia atau yang mengetuk teman dia akrab, saya ngerti. Kalau temannya kalau ngetuk duduk seperti orang kebakaran itu loh saudara, jadi saya kaget mesti pintu saya. Tapi kalau orang yang jadi istri saya ini caranya mengetuk itu seperti hati-hati, tek 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 tek, seperti takut-takut ini ganggu, enggak, jadi hati-hati sekali. Oh ini calon istriku, ngerti saudara, tanggap. Ini juga tahu kekasihku ini yang ngetuk pintu. Ada bahasa Jawa yang namanya tanggaping sasmito, jadi enggak usah melihat dengan jelas sudah ngerti. Saudara, anak gadis, anak dara yang tidur dan diketuk pintunya ini adalah jemaat Kristen. Orang Kristen digambarkan sebagai gadis Sulamit yang mukanya berminyak, kepanasan, mungkin keringatnya berbau dan mengembalakan domba. Tapi ada seorang raja putih bersih, ganteng, Raja Salomo jatuh cinta, terus dirawat gadis Sulamit penggembala domba ini, dilamar. Ya, ini masa pacaran saudara, hatinya berdetak, kekasihku mengetuk. Bukakan pintu Dinda manisku, suara dari balik pintu, merpatiku pujaanku. Saudara, Tuhan Yesus belum waktunya untuk pesta pernikahan dengan jemaatnya, ibarat mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, karena itu harus menunggu sampai hari kiamat. Tapi ini masa pertunangan.
Sehingga harus ada gerengnya, aku ini tunangannya Tuhan Yesus. Aku bagaikan seorang anak darah, feminin, putri Sion, gadis Sulamit. Tuhan Yesus adalah digambarkan seperti calon mempelai pria. Kadang di jam-jam kita sudah capek, diketuk pintu hati kita, maka ada gambar-gambar yang dijual itu Tuhan Yesus mengetuk pintunya hati orang Kristen. Yang peka mendengar tahu Tuhan yang ketuk hatiku. Lah sudah jam segini itu Tuhan, saya capek. Bukakan pintu Dinda manisku, panggilannya sudah bukan hai umatku. Oh sudah naik tingkat, hai domba-dombaku. Oh apalagi jauh ya. Naik tingkat bukan batu, penjuru bukan domba, bukan yang namanya murid-murid, tapi naik tingkat sahabat-sahabat, naik jadi pacar, naik tingkat lagi tunangan. Kata Paulus, aku mempertunangkan engkau dengan satu laki-laki kudus, Yesus. Tapi mesti ada gerengnya kalau sudah sampai pada tunangan. Ketuk pintu pun ngerti saudara. Pujaanku, kepalaku penuh embun, rambutku penuh tetesan embun, malam, ayat 3. Lah bajuku sudah saya gantungkan tuh gimana ini kalau bahasa sekarang, yang merah-merah itu loh saudara. Saya kan sudah tidur, sudah capek, jadi bajuku sudah saya gantungkan di gantungan. Itu kalau bahasa sekarang, bajuku sudah kutanggalkan, masa aku akan mengenakannya lagi, kok repot-repot. Kakiku telah kubasuh loh, cuci kaki, sudah naik tempat tidur kok. Ya, apakah aku akan mengotorinya lagi? Kan eman-eman sudah saya bersihkan. Bangetan kekasihku malam-malam. Saudara, Tuhan kadang-kadang jam 2, setengah 3 mau bicara dengan engkau, mau bicara dengan saya, mau bicara dengan saudara-saudara. Saudara siap enggak? Atau udah malam Tuhan capek. Ini seperti Sulamit, alasan aja, banyak alasan saudara. Terus ayat 4, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debar hatiku. Wah gimana ya, dibuka enggak ya pintu hati ini? Itu. Terus ayat 5, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, mungkin sambil mengucek-ucek mata. Wah, menguap, dibuka sambil ngantuk saudara. Terus gimana? Ya, kubukakan pintu tetapi yang biru-biru lihat, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Terus gimana? Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Aduh ya, kok saya tadi malas-malesan. Tuhan kadang-kadang juga begitu ketuk pintu hatimu. Pintu hatinya orang Kristen yang tidak siap, sudah ngantuk. Dan Tuhan tidak dibukakan pintu, dia sopan. Beda sama iblis, tanpa ketuk pintu dia tendang. Bahasa Jawanya didugang saudara. Pintu hati orang ditendang, dia masuk, maka orang kesurupan, keluar kata-kata kotor ya, istrinya mau dipedang, mendarai mobil siapapun mau saya tabrak, itu orang kesurupan. Seperti Saul di tengah rumah itu mau bunuh Daud, kesurupan kata Alkitab. Masuk enggak ketuk pintu, tapi kalau Tuhan Yesus itu meskipun dia Tuhan, dia sopan ketuk pintu, kamu enggak siap, sudah terus dia pergi ke orang yang siap. Dan orang Kristen yang hancur hati ini seperti pingsan aku ketika dia menghilang. Ku cari dia, tidak kutemui. Berdoa enggak ketemu Tuhan. Tuhan sudah pergi ke orang yang buka hatinya buat dia. Ini konflik rohani. Ya saudara, dalam satu tingkat yang bukan lagi batu rumah Allah, bukan lagi domba-dombanya Tuhan, bukan lagi murid-murid Tuhan, bukan lagi sahabat-sahabat umat Tuhan, bukan lagi kekasih, tapi sudah hampir tunangan. Tingkatannya sudah tingkat advance, tingkat lanjut. Kok tingkat umat, mbuh karepmu Tuhan, saya pokoknya ya umat yang lain ke tempat ibadah ya saya ikut, yang lain enggak datang saya enggak datang, enggak punya hubungan sama sekali sama Tuhan. Begitu akhir zaman, kamu ini siapa? Karena enggak bergaul, cuma ubyang-ubyung saja ya, organisasi, KTP dan seterusnya. Tapi ini satu tingkat
di mana tingkatnya sudah tingkat tinggi saja masih konflik karena malas. Lihat berikut. Matius pasal 8 ayat 21. Kalau tadi kekasih Tuhan tidak minta kamu cuci kaki ya, pakai baju lagi yang rapi, tidak usah, sudah meloncat saja dari tempat tidur aku dibukakan. Simple, simplicity. Tapi orang Kristen tidak mau, kurang ini kurang itu. Kenapa engkau sibuk? Ya, Matius 8 ayat 21. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku. Itu tanggung jawab. Lah yang meninggal bapakku toh Tuhan, engkau ajak ikutlah aku. Come to me, come with me. Follow me, ikutlah saya. Mari datang kepadaku. Guru jilid 1 come, namanya kelas come. Ada yang belum ikut? Tuhan memanggil come on, come in, come with me, come to me, ikut saya. Orang seringkali, lah ini masih ada tanggung jawab ini, masih ada tanggung jawab ini. Ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, follow me, biar orang mati menguburkan orang mati. Gimana coba saudara? Sudah ada yang ngurusi sendiri, yang penting engkau mengambil bagian yang kekal, yang tidak bakal diambil daripadamu. Ikutlah aku. Saudara, ada yang namanya simple, mau ikut, ayo ikut. Tapi ganjalannya, halangannya yaitu tanggung jawab yang tidak bakal selesai. Habis ayahnya meninggal dikubur apa? Datang urusan yang lain. Oh dombanya ucul, oh kandangnya jebol, oh ininya kebakaran. Tak selesai-selesai. Tapi Tuhan berkata, ayo come to me, follow me, ikut saya. Just do it, kerjakan saja. Tapi orang banyak alasan saudara. Tuhan minta yang simple, simplicity. Ya, berikut lagi kita lihat. Ada bahasa gaul anak muda yang namanya istilah kepo. Ya, orang tua-tua umur 70 ke atas banyak apa di kepo. Serba ingin tahu. Curiosity. Ini apa toh? Ini apa toh? Bagaimana toh? Kenapa toh? Kenapa? Lah bagaimana caranya? Terus tanya. Kepo, kepengin tahu. VS versus simplicity. Yohanes pasal 21 ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, dia pakai ngelirik-ngelirik begitu loh. Teman saya ini gimana ya? Teman saya ini gimana Tuhan? Petrus melihat murid itu, mungkin Yohanes, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang terjadi dengan teman saya ini? Tuhan, apa yang terjadi? Kepo. Tuhan tegur apa? Apa? Kata saya, ke kamu. Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Kok ngurus-ngurus orang lain, dia yang bakal terjadi dengan dia apa? Kepo, ya. Kok ngurus-ngurus orang lain? Makanya saudara jangan terlalu apa, ini artis ini cerai sama ini. Lah urusan saudara sendiri apa? Ngurusi orang lain, artis-artis. Ya. Urusan saudara sendiri masih ruwet, ngurusi orang lain, saudara. Ya. Tetapi engkau ikutlah aku. Just do it. Follow me. Bukan ngelirik-ngelirik ke orang lain. Just simple, singkat, ringkas, ayo ikut saya. Nggak usah ngurus-ngurus, ada tanggung jawabnya orang lain. Ya saudara, lihat lagi berikutnya. Polos percaya, simplicity. Matius pasal 18 ayat yang kedua. Seorang anak kecil dikuncir rambutnya, mungkin umurnya seumur tadi, Rubik Green tadi saudara. Saudara punya cucu, punya anak yang seumur segitu, sikapnya apa? Spontan. Ayo ikut papa.
langsung ikut, ndak tanya-tanya mau dibawa meloncati sungai atau dibawa ke tempat bahaya, ada angin ribut atau hujan, dia ndak ngurusi. Pokoknya ikut papa beres. Ndak banyak tanya seperti Abraham. Abraham itu kekanak-kanakan, tapi dipuji Tuhan karena dia percaya. Keluarlah dari sanak saudaramu, dari lingkunganmu, ikutlah aku. Lah mau kemana? Dia ndak tanya. Kalau Tuhan yang suruh ya sudah berangkat. Saya dulu disuruh, saya sama istri juga disuruh oleh Tuhan, konfirmasinya juga bertahun-tahun. Ayo layani jemaat di sini. Lah nanti gimana? Ah sudah urusannya Tuhan. Berangkat, dia berangkat. Just simple. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi banyak orang tidak bisa masuk kerajaan surga karena sangat kritis. Mana foto surga itu kayak apa? Buktinya mana? Ilmuwan bilang apa? Juru selamat itu mana buktinya? Ya, kok pada hari yang ketiga bangkit bisa mengampuni dosa saya, itu logikanya kayak apa? Tanya mengenai logika, analisa, ya penalaran, tidak bakal masuk surga. Percaya saudara? Kita dituntut untuk percaya tanpa banyak tanya. Ikut Tuhan Yesus seperti seorang anak kecil, diajak bapaknya, ayo ikut saya. Meskipun nanti meloncati sungai kecil tapi digendong aman, jalan menanjak, tapi kan sama papa. Itu yang disebut bertobat, meninggalkan ikatan-ikatan lama, ikut bapak. Percaya saja seperti anak kecil, just simple, just do it, polos. Percaya bukan percaya ngandel bahasa Jawa, tapi percaya mempercayakan diri, memberi diri. Kalau percaya ngandel itu sama dengan setan. Yesus itu ada, juru selamat itu ada, bisa mengampuni dosa. Iblis percaya, ya percaya ngandel dan tidak bisa ke surga karena percaya belief, percaya ngandel, tidak bisa ke surga. Tapi yang betul adalah percaya itu mempercayakan diri. Sudah berapa puluh kali saya menjelaskan itu, saudara. Di stasiun dikasih tahu naik itu sampai ke Surabaya, iya ngandel belief, keretanya berangkat, saya tetap di stasiun, tidak sampai ke tujuan. Begitu juga ke surga karena hanya percaya ngandel, itu setan kayak gitu. Naik itu nanti sampai ke Surabaya, percaya mempercayakan diri, jadi tubuhnya dibawa masuk ke gerbong, beli karcis online atau apa, pokoknya masuk terus ikut mempercayakan diri. Itu yang disebut sebagai percaya, pistos di dalam kitab suci bahasa Yunani. Jadi beda sama setan. Anak kecil mau diajak, Abraham mau keluar dari tempat asal yang penuh berhala, dibawa Tuhan ke tempat yang dia belum tahu, saudara. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Just do it, lakukan saja. Saya sama istri sudah komitmen. Piye kuat ndak. Akhirnya sampai kepada jawaban, kita tentara, disuruh oleh Tuhan. Luka-luka, ndak apa-apa, berangkat. Kalau mati dalam tugas ada kehormatan, ayo berangkat. Tuhan kasih kekuatan. Istri minta kesembuhan kemarin siang juga doa singkat. Tuhan Yesus sembuh menurut caramu. Kalau engkau sembuhkan tubuh ini, ku terima. Tapi kalau Tuhan punya kehendak lain, saya mau diambil, enggak apa-apa, saya siap. Sudah gitu, ya. Ikut Tuhan terus apapun yang terjadi, just simple. Karena menganalisis sukar, saudara. Percaya saja sama Tuhan. Siapa yang ngutus? Tuhan Yesus. Ikut dia. Apa yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Sabtu kemarin siang saya tanya ke istri, piye kuat enggak? Kuat. Apa Sabtu kesini?
nyereweti bapak yang ngepel ya, karena memang tugasnya. Aku bisanya cuma ini mas, enggak apa-apa. Ruby Crane juga bisanya nuntun tentara buta, bisanya itu. Aku bisanya cuma itu dipel, itu dibersihkan. Sudah capek, saya tuntun pergi, saudara. Bisanya just simple, apa yang kupunya kuberikan kepada Tuhan. Masih ada undangan makan minum. Saudara, kita diundang pada tanggal 5 November dan saudara-saudara menghargai itu. Karena dalam gereja AFJF tiap bulan ada perjamuan Tuhan. Tuhan suruh memakan sesuatu dan meminum sesuatu. Tetapi di dalam alam roh kita juga bersamaan memakan dan meminum yang dari roh, yang dimakan tubuh Kristus dalam alam roh. Ketika kita memakan ini, mulutnya, perut kita memakan ini yang jasmani, materi. Tapi roh kita juga memakan yang dari yang rohani. Yang diminum apa? Cairan merah. Tuhan suruh apa? Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Dianalisa sukar. Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka. Kenapa bertengkar? Karena bukan just simple, tapi mikirnya analisa, rumit, bertengkar, debat antar sesama mereka dan berkata, bagaimana yang merah-merah itu? Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya? Mosok aku jadi kanibal? Wah, kanibal kan gigiti daging manusia, orang makan orang. Gimana dia memberikan dagingnya, masa kita gigiti? Ya itu kan pikiran rumit. Gimana dia bisa memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, tidak makan daging Tuhan Yesus, dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia punya hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Bukan dalam kaleng, saudara. Daging Yesus kok sungguh-sungguh makanan, tetapi makanan sungguh-sungguh untuk roh kita. Ya, dagingku adalah benar-benar apa? Makanan. Darahku adalah benar-benar minuman, benar-benar minuman untuk roh kita, saudara. Ayat 56, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat saudara, apapun yang terjadi badai, tinggal dalam dia. Seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, mau makan aku, mau enggak saudara? Bawah sendiri itu loh, jangan tidur dulu. Ya, yang memakan aku hidup oleh aku. Ini penting saudara, ya, hargai itu. Percaya pakai ini tidak bisa. Pakai analisa penalaran tidak bisa. Terus gimana? Terima saja. Just simple. Bersekutu dengan Tuhan. Siapkan hati saudara. Ya. Selamanya, ya, ku bernyanyi saudara. Selamanya. Kami percaya kepada undangan-Mu Tuhan. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri, hanya bagi
berkata, segalanya kami beri. Engkau tidak pernah minta yang tidak ada. Engkau tidak pernah menuntut untuk diberi sesuatu yang tidak ada pada kami. Yang ada pada kami itu saja. Kami punya apa? Meskipun just simple, simplicity, sederhana, ringkas, mungkin tidak berharga bagi orang-orang. Tapi ini yang kami punya hati. Maka kami taat. Dan ketika Engkau mengundang kami begitu ringkas makan minum darah-Mu, kami taat juga Tuhan. Kuduskan apa yang ada kami makan, kami minum, seturut dengan kehendak-Mu dan pengutusan-Mu, hamba-hamba-Mu taat. Di dalam nama Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, memegang roti ini dengan segala hormat. Tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Bahkan sebelum naik ke salib pun tubuh-Mu sudah diremukkan menjadi persembahan yang kudus, supaya kami jangan diremuk-remuk di dalam neraka. Maka tubuh-Mu sudah menjadi pengganti bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Kami percaya seperti anak kecil. Tidak banyak tanya, percaya kepadamu. Mari saudara makan dengan percaya penuh hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh luka-luka-Mu, Engkau memulihkan seluruh kehidupan kami. Terutama ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan, ikatan-ikatan dunia, ikatan laknat dari si jahat dipatahkan, diputus oleh darah perjanjian yang maha kuasa, yang maha kudus. Dan ketika Engkau berkata inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang, kami percaya tanpa banyak tanya
bersama dengan kami minum ini, maka darah-Mu dalam alam roh juga kami minum. Mari minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya anak-anak yang belum dibaptis akan menyusul di waktu-waktu kemudian sehingga berhak untuk memperoleh perjamuan ini. Mari ucap syukur, tersenyum pada Tuhan Yesus, tersenyum, ucap syukur. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat ini Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Kami semua punya kelemahan, tapi Engkau Allah Maha Kuat. Kami kecil, tapi Engkau Maha Besar. Kami sering keliru, sering melakukan kesalahan, tapi Engkau Allah Maha Benar. Hanya kepadamu saja. Syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih. Kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan, sucikan Tuhan apa yang dikumpulkan ini. Begitu juga untuk perpindahan mezbah di ruangan yang baru yang hendak dipersiapkan bulan depan. Engkau menyertai, Engkau memenuhi segala yang dibutuhkan. Nama-Mu dipermuliakan. Begitu juga untuk Natal di luar kota, Bapak berkati semuanya. Ada perjalanan yang luar biasa, luar biasa. Berkati apa yang kami persembahkan dengan sukacita. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri, hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri, hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih, syukur, syukur, glory, glory, hosana, hosana. Lihat jemaat ini Tuhan, Kau mengasihi mereka. Dari yang tua sampai dengan anak-anak. Lawat mereka ini Tuhan, lawat mereka. Kasih-Mu dicurahkan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Dan Engkau mencurahkan berkat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dicurahkanlah berkat yang dari Allah Bapa, di dalam takaran diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaan-Mu. Baik berkat studi, berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat dalam pelayanan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan diberkati. Kuasa Tuhan lebih besar